Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 1001138222777 dari kelas IKMB. Dosen pengampu yaitu Ibu Siti Halimatul Munawaroh, SKM MKM. Mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan di bidang epidemiologi. Enjoy for watching. Jurnal ini berjudul Wabah Penyakit di Indonesia, Konsep Hukum Pidana Terhadap Karir Penyakit Menular, dengan volume 33 nomor 2 tahun 2021. Oke, selanjutnya pembahasan permasalahan. Terjadinya wabah karena kontrol penyakit menular yang tidak berjalan dengan baik dapat memperluas area penyebaran penyakit ke dalam tingkat nasional maupun internasional sebagai suatu pandemi. Permasalahan yang ditimbulkan oleh penyakit menular yang menyebar secara cepat terbukti dapat menimbulkan kekacauan pada masyarakat. Penerapan aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi masyarakat merupakan bentuk intervensi secara nyata yang dilakukan oleh negara. Penerapan konsep hukum pidana dan kontrol penyakit menular dapat dilihat pada penanganan wabah penyakit menular HIV dan SARS. Penerapan konsep hukum pidana pada penyebaran penyakit menular seksual dengan contoh HIV secara jelas menegakkan keabsahan penerapannya. Hal ini sekaligus didukung dengan jelasnya permasalahan HAM terkait dengan stigmatisasi dan ketakutan masyarakat. Hal ini sekaligus didukung dengan jelasnya permasalahan HAM terkait dengan stigmatisasi dan ketakutan masyarakat sebagai penghambat proses identifikasi penyakit. Penerapan hukum pidana serta konsep HAM yang bergulir dalam penanganan penyakit menular seksual menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan penanganan penyakit menular lain pada umumnya. Karakteristik penyebaran virus SARS secara jelas menunjukkan bahwa penyakit ini dikategorikan sebagai penyakit yang menular secara umum. Penerapan konsep hukum pidana terkait dengan penanganan SARS tidak jauh berbeda dengan penanganan HIV. Meskipun demikian, permasalahan yang menjadi penghalang bagi penerapan hukum pidana adalah mengenai pengetahuan atas terinfeksi atau tidaknya seseorang. Peranan hukum pidana dalam perwujudan kesejahteraan atas kesehatan adalah sebagai pengelola risiko publik berbentuk perilaku berbahaya seseorang. Orang yang terinfeksi penyakit menular sebagai karir berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain secara sengaja maupun tidak sengaja. Demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, negara perlu menindaklanjuti karir yang sengaja maupun tidak sengaja menyebarkan penyakit menular. Penerapan hukum pidana dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mencegah dan memberikan efek jera bagi para pelaku yang melanggar kebijakan pemerintah mengenai perlindungan kesehatan masyarakat. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang melanggar perbuatannya, menimbulkan keadaan akibat kelakuan seseorang, sehingga diancam hukuman pidana bagi seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dengan demikian, perlu adanya suatu ketentuan hukum pidana yang bertujuan sebagai pelindung kesehatan masyarakat untuk menjerat seorang karir yang menimbulkan penyebaran penyakit menular. Sifat penyakit menular yang membahayakan kesehatan seseorang menyebabkan seorang karir dalam konsep hukum pidana Indonesia dapat dianggap melakukan tindakan menyakiti orang lain melalui penularan penyakit yang dideritanya. Perbuatan ini selanjutnya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau yang dikenal dengan istilah delik. Perbuatan menyebarkan penyakit menular ini memiliki kesamaan unsur dengan pasal yang dalam KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindakan penganiayaan dimasukkan ke salah satu delik dalam hukum pidana yaitu delik sengaja yang bermakna bahwa suatu perbuatan dilakukan berasal dari niat yang sudah direncanakan ataupun tidak direncanakan atas dasar kemauan sendiri maupun kehendak orang lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka. Selanjutnya yaitu keterkaitan jurnal ini dengan peraturan perundang-undangan kesehatan di bidang epidemiologi. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang wabah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Wabah penyakit menular adalah keadaan menjalarnya suatu penyakit pada masyarakat dengan cepat di lingkup daerah tertentu, secara tidak lazim dan memerlukan pelaksanaan isolasi penderita untuk mencegah terjadinya malapetaka. Yang kedua yaitu Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, menyatakan bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat 1
dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 4 tentang kekarantinaan kesehatan menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat melalui penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Tindakan pemerintah untuk mengkarantina seseorang yang terindikasi penyakit menular merupakan salah satu langkah awal pencegahan meluasnya penyebaran penyakit. Yang terakhir yaitu pasal 351 KUHP ayat 4. Disebutkan bahwa penganiayaan diartikan juga sebagai perbuatan seseorang yang sengaja merusak kesehatan orang lain. Seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur kesengajaan secara melawan hukum, telah menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga merugikan kesehatan seseorang atas perbuatannya. Merusak kesehatan bukan hanya suatu perbuatan yang secara sengaja membuat orang lain merasakan kesakitan, tetapi dapat pula diartikan perbuatan yang memperburuk kesehatan orang lain. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu, penerapan konsep hukum pidana dapat dilakukan secara terbatas. Keterbatasan penerapan hukum pidana dalam penanganan penyakit menular disebabkan karena upaya preventif perlu untuk diutamakan. Hukum pidana hanya akan berfungsi ketika ada masalah dan proses pencegahan kesehatan masyarakat, sebagaimana yang dicontohkan dengan faktor kesengajaan seorang karir yang mengetahui atas infeksi dirinya, namun tetap melakukan aktivitas yang berpotensi menyebabkan penyakit menularnya. Penerapan hukum pidana perlu dilakukan secara hati-hati untuk menghindari adanya stigmatisasi masyarakat, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai HAM. Undang-undang Indonesia secara langsung tidak mengatur mengenai penanganan karir secara pidana, namun ketika melihat kepada konsep hukum pidananya, karir dapat berpotensi dipidana jika melakukan tindakan ceroboh yang membahayakan masyarakat umum, yang pada dasarnya memenuhi konsep public nuisance dari hukum pidana common law. Sekian pemaparan video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.